Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini edisi Kamis 16 November 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, seorang komisioner Bawaslu Kota Medan bersama dua rekannya terjaring operasi tangkap tangan kepolisian daerah Sumatera Utara. Belum diketahui penyebab pasti ketiganya terjaring OTT. Operasi tangkap tangan berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan pada Selasa malam. Petugas mengamankan 3 orang, satu diantaranya merupakan Komisioner Bawaslu Kota Medan Azlan Hasibuan. Saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Ketua Komisioner Bawaslu Kota Medan, David Reynold Tampubolon, saat dikonfirmasi membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Azlan Hasibuan. Namun ia belum mendapatkan informasi kasus apa yang menjerat rekannya tersebut. Namun ia memastikan bahwa rekannya yang terjaring OTT adalah Azlan Hasibuan sebab Azlan tidak hadir dalam acara sosialisasi Bawaslu. Hingga sore kemarin belum ada penggeledahan ataupun pemeriksaan lanjutan yang berlangsung di kantor Bawaslu Kota Medan. Polda Sumatera Utara juga belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Selain itu, informasi resmi terkait penangkapan Komisioner Bawaslu pun belum diketahui apakah terkait dengan tahapan pemilu 2024 ataupun tidak. Kabarnya kita tahu baru tadi siang, jadi kan udah mulai acaranya kita baru tahu. Jadi karena ada acara ini juga kita belum bisa menginformasikan atau mencari info selanjutnya. Tapi nanti mungkin kalau sudah ada info selanjutnya mungkin kita bisa kabari Bang. Iya, kurasa. Karena nggak tahu juga, kabarnya belum tahu. Cuma dari media saya tahunya sebenarnya. Dari media kita tahunya, terkejut juga dari kita sebenarnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan rumah di Kecamatan Batangkuis dan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir akibat hujan deras yang terjadi sepanjang malam. Tidak hanya itu, sawah yang baru ditanami padi juga tertutup luapan banjir. Ketinggian air mencapai 100 cm merendam 25 rumah warga di Jalan Karya Dharma Dusun 3 Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. PLT Bupati Deli Serdang Haji M. Ali Yusuf Siregar bersama Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo didampingi Muspika Kecamatan Tanjung Morawa meninjau langsung lokasi banjir tersebut. Ali Yusuf Siregar menghimbau warga korban banjir untuk mengamankan diri dan mengungsi ke posko yang telah disediakan BPBD atau ke rumah warga yang tidak terkena banjir. Muspika Tanjung Morawa menyediakan dapur umum untuk membantu warga yang terdampak banjir dan posko kesehatan sebagai langkah antisipasi gangguan kesehatan akibat banjir seperti penyakit gatal-gatal. Selain itu, Dinas Sosial juga turut memberikan bantuan logistik dan mendirikan tenda pengungsian serta posko kesehatan bagi warga yang terdampak banjir. Jadi himbauan kita pada warga masyarakat supaya ketika kondisi seperti ini warga masyarakat berhati-hati menjaga bagaimana kira-kira kondisi hujan ini ketika datang bisa berpindahlah dulu kepada tempat-tempat yang agak tinggi, tempat keluarga ataupun warga masyarakat. Itu Kepala Pelaksana Kalak BPBD Deli Serdang, Amos F. Karo mengatakan banjir yang terjadi di Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Batangkuis disebabkan tingginya curah hujan di daerah itu. Bencana banjir dan tanah longsor yang dialami oleh Kabupaten Deli Serdang, ada 4 kecamatan, 1 kecamatan longsor di Kecamatan SM Hilir, Desa Siguci. Tanda banjir ada Tanjung Morawa, ada Batangkuis dan Lupakam sebagian. Bapak Bupati dan Bapak Kapolresta Deli Serdang meninjau langsung, turun langsung meninjau dan melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk nanti sudah kita dirikan posko kesehatan, posko di desa maupun posko di lapangan untuk meringankan beban masyarakat. Selain banjir tersebut, longsor juga terjadi di Desa Siguci, Kecamatan SM Hilir, Deli Serdang.
Sementara itu pemirsa, material kayu serta batu besar yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor menutup akses jalan 6 desa di Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal. Sulitnya pembersihan material disebabkan banjir dan tanah longsor yang masih terus terjadi di daerah tersebut. 2 alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan material lumpur, batu, serta kayu besar yang terbawa banjir bandang dan tanah longsor belum berhasil untuk membuka akses jalan. Akibatnya 6 desa di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing, Natal terisolir. Aktivitas masyarakat di Desa Alahankai, Abincaran, Hatupangan, Simpang Banyak Jai, Desa Simpang Banyak Julu, dan Kelurahan Huta Godang pun lumpuh total. Selain tanah longsor, badan jalan menuju 6 desa juga terancam putus akibat terkikis luapan sungai. Peristiwa bencana alam di Kecamatan Ulu Pungkut terjadi setelah beberapa hari terakhir wilayah itu diguyur hujan deras sehingga luapan sungai dan tekstur tanah di perbukitan labil dan mengalami longsor. Titiknya sekitar 6 titik. Terutama yang paling parah di Desa Simpang Duhu, ada sekitar 6 km, dengan ketinggian rata-rata 7 meter. Kalau perkiraan kita belum tembus untuk hari ini, karena masih jatuh terus itu dari atas. Yang abrasi ada sekitar 4 titik. Nah, terparah di sebelum Desa Tolang. Diharapkan bantuan pemerintah daerah untuk membersihkan material lumpur dari badan jalan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas menuju pusat kota di Kecamatan Kota Nopan. Jika kondisi ini masih terjadi terus, dikhawatirkan bahan pangan masyarakat di desa tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sementara itu 3 rumah warga desa di Simpang Duhu Lombang, Tolang, dan Huta Badang, Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal rusak tergerus luapan sungai Batang Pungkut. Satu rumah warga desa di Desa Simpang Hulu Lombang rusak di bagian dinding, lantai, dan dapur. Bahkan fondasi rumah sepanjang 2 meter ikut terbawa arus sungai. Selain itu luapan sungai Batang Pungkut setinggi 1 meter yang terjadi pada Selasa sore di kawasan tersebut juga merusak rumah papan milik warga Desa Tolang, Samali, dan Jafar Lubis yang berada di pinggir sungai. Kini para korban banjir telah mengungsi ke rumah keluarga mereka. Air meluap Pak sampai ke jalan Pak, sampai kira-kira setinggi semeter lah Pak di jalan ini Pak, hingga mengkorbankan rumah saya lah Pak ini Pak, yang terhanyut Pak, bagian dapur rumah lah Pak yang terhanyut. Ini Pak tengahnya menggantung ini Pak sekarang. Harapannya Pak, saya sangat memohon sebesar-besarnya Pak, supaya kami bisa ditolong Pak. Sementara itu, para korban berharap pemerintah daerah memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang sudah tidak layak huni akibat dihantam banjir luapan sungai. Masih dari Kabupaten Mandailing, Natal pemirsa, puluhan hektar lahan persawahan di Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal terancam gagal panen akibat terendam banjir dan terkikis luapan sungai Batang Pungkut. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing, Natal sejak 3 hari terakhir menyebabkan aliran sungai Batang Pungkut meluap ke lahan persawahan para petani di 8 desa. Akibatnya lahan persawahan warga di pinggir dasar aliran sungai terkikis sepanjang 4 hingga 5 meter. Selain itu puluhan hektar tanaman padi berusia 2 hingga 5 bulan terancam gagal panen. Banjir luapan sungai Batang Pungkut di Desa Tolang yang terjadi pada Selasa sore juga menghanyutkan jembatan gantung penghubung lahan persawahan warga. Para petani di 8 desa tersebut hanya bisa pasrah dengan kondisi lahan persawahan mereka yang kini rusak. Ini akibat luapan sungai Ulu Pungkut Bang. Kira-kira 1 hari 2 hari lalu. Banyak Bang, jembatan-jembatan, irigasi sawah semua pada rusak Bang. Ini sih agar cepat aja Bang, irigasi dibangun kembali kan, membantu warga-warga perbaiki kembali sawah-sawahnya yang rusak semua kan.
Sementara itu, para petani di 8 desa mengharapkan bantuan pemerintah agar secepatnya memperbaiki fondasi penghalang luapan sungai ke lahan persawahan mereka sehingga petani di wilayah tersebut bisa kembali beraktivitas ke sawah. Pemirsa, di informasi lainnya, harga cabai merah terus mengalami kenaikan mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Menipis pasokan saat musim hujan menjadi pemicu kenaikan harga cabai merah. Kenaikan harga cabai merah di tingkat pedagang pasar tradisional Pasar Baru Panyabungan Mandailing Natal telah terjadi sejak 1 pekan lalu. Sebelumnya harga cabai merah dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram dan kini naik mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Para pedagang di Pasar Baru Panyabungan mengatakan bahwa kenaikan harga cabai disebabkan hasil panen petani cabai lokal rusak. Selain itu, para petani juga mengalami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi sehingga pasokan cabai merah berkurang. Tidak hanya cabai merah, cabai hijau dan cabai rawit juga mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut menyebabkan para pedagang di pasar tradisional Panyabungan sepi akan pembeli. Salah seorang pedagang, Fitri, mengatakan bahwa sebelumnya ia bisa menjual cabai mencapai 50 kg dalam satu hari. Namun selama 1 pekan terakhir, ia hanya mampu menjual cabai sebanyak 20 kg. Oh, kalau hari ini naik gitu lah harganya dari biasanya 45 sekarang jadi 60, 70 gitu. Tiga jenis ya? Apa aja itu, Bu? Cabai lah. Ya, cabai apa itu? Cabai merah, cabai rawit, cabai hijau. Cuaca Cuaca. Jadi untuk pasokannya gimana? berkurang lah. Berkurang ya? Iya. Oh. Pedagang berharap pemerintah dapat segera mengambil kebijakan yang strategis untuk dapat mengendalikan harga cabai di Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, setelah beberapa waktu lalu dikabarkan harimau Sumatera di Medan Zoo mati, kali ini melalui postingan di sosial media, seorang penggiat satwa menyebutkan satwa jenis owa agile yang diduga berada di kebun binatang Medan juga mati. Video berdurasi 29 detik yang diupload akun Instagram tersebut memperlihatkan sebuah kandang satwa owa agile yang diduga berada di Medan Zoo. Dalam narasinya disebutkan owa agile berjenis kelamin betina tersebut sudah terlebih dahulu mati sebelum harimau Sumatera bernama RH yang mati beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pengecekan, hanya terlihat 1 ekor owa yang sedang bergelantung di dalam kandang yang kondisinya sangat memprihatinkan pula. Namun saat dikonfirmasi manajer Medan Zoo Pernius Hareva saat membantah kabar tersebut, ia mengatakan satwa di Medan Zoo yang mati hanya harimau Sumatera. Perlu saya jelaskan bahwa saat ini yang berita kejadian di Medan Zoo adalah 1 ekor harimau yang mati. Saya bantah bahwa yang lainnya tidak ada. Kami berupaya terus bagaimana satwa yang ada untuk merawat dan selalu kita berkoordinasi dengan Balai Konservasi. Sementara itu, Medan Zoo terus mengupayakan penyelamatan satwa di tengah kondisi yang sulit. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli mensosialisasikan teknis pengaturan kampanye pemilu tahun 2024 kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Jadwal pelaksanaan kampanye pemilu akan dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari tahun 2024. Secara umum, dasar hukum pelaksanaannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya, pedoman teknis pelaksanaannya diturunkan dari Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023. Khusus di Kota Gunung Sitoli, sebanyak 15 partai politik dari 18 partai politik peserta pemilu mendapat sosialisasi pengaturan kampanye tersebut dari KPU Kota Gunung Sitoli. Kemarin bertempat di kawasan Kelurahan Pasar Gunung Sitoli. Ada 6
Maksud kami ada 8 hal berkaitan pengaturan kampanye dijelaskan pihak KPU antara lain bentuk dan alat peraga kampanye, kemudian lokasi pelaksanaan kampanye serta larangan yang dihindari. Berkaitan peran KPU RI memfasilitasi produksi alat peraga kampanye, berdasarkan ketentuan saat ini KPU setempat telah masuk dalam jadwal penyerahan desain dan materi APK pemilu dari tahun sekarang. Sedangkan lokasi pemasangan APK kampanye nantinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait tata ruang dan estetika kota. Jadi masing-masing camat mengusulkan di daerahnya masing-masing, setiap desa ya ada aturan di setiap desa di mana lokasinya, dan secara umum kami melihat yang diusulkan itu adalah jalan raya. Ada beberapa larangan untuk penempelan dan atau pemasangan APK, penempelan bahan kampanye itu dilarang, misalnya di gedung pemerintah, di rumah ibadah, di tempat fasilitas pendidikan, kesehatan itu dilarang termasuk zona terlarang. Yang hadir bertekad menjunjung tinggi ketentuan dan pengaturan kampanye pemilu tahun 2024. Namun dalam memaksimalkan sosialisasi mengenai pengaturan kampanye dan dana kampanye, KPU Kota Gunung Sitoli masih terus memanfaatkan ruang grup media digital, melibatkan semua pihak helpdesk pemilu di daerah tersebut, serta pihak partai politik. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemilu di daerah itu dapat berjalan dengan baik. Pemirsa, tim gabungan Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara menertibkan sejumlah alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, paslon Pilpres yang melanggar aturan. Pasca pengundian nomor urut paslon Pilpres, Bawaslu Labura bersama tim gabungan yang terdiri dari petugas kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perkim menggelar razia penertiban APS menyerupai APK yang melanggar aturan Bawaslu nomor 11 dan PKPU nomor 20 tahun 2023 terkait kampanye pemilu yang harus dipatuhi oleh semua peserta pemilu. Dalam penertiban tersebut, Bawaslu dan tim gabungan juga melibatkan petugas partai gabungan pendukung paslon Pilpres untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman saat proses penurunan APS. Komisioner Bawaslu Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Juskandri Sialoho menjelaskan setelah pengundian nomor urut paslon Pilpres, pihaknya akan menjalankan aturan PKPU hingga tanggal 27 November 2023 mendatang. Berdasarkan aturan tersebut dilarang melakukan kampanye di depan umum baik secara langsung maupun menggunakan alat peraga. Untuk itu spanduk, baliho terkait APS yang masuk kategori APK wajib ditertibkan. Himbauan kami kepada baik itu caleg, peserta pemilu, partai politik dan bakal calon presiden, timnya yang sudah didaftarkan KPU, himbauan kami kampanye baru boleh dilakukan per tanggal 28. Mulai hari ini, mulai penetapan DCT caleg, mulai penetapan calon presiden sampai tanggal 27, kami himbau agar tidak melakukan kampanye. Bawaslu Labura berharap seluruh partai politik dan tim sukses paslon Pilpres menaati aturan tahapan pemilu sebelum kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Sementara itu, pemirsa, Bawaslu Sergai bersama Satpol PP dan tim terkait melakukan penertiban alat peraga sosialisasi yang menyerupai alat peraga kampanye di sejumlah titik di Jalinsum, Sergai. Penertiban APS menyerupai APK yang dilakukan pada hari pertama dimulai dari Kecamatan Perbaungan, Teluk Mengkudu, Serampah, dan Seibamban yang meliputi zona 1. Sedangkan pada hari kedua nantinya akan dilakukan di perbatasan Kecamatan Dolok Merawan, Sipispis, Dolok Masiul, dan Kecamatan Tebing Tinggi. Handi Gunawan, Komisioner Bawaslu membidangi masalah pelanggaran dan informasi mengatakan penertiban dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 terkait larangan pemasangan APS menyerupai APK di sejumlah titik seperti Jalinsum dan tempat umum lainnya. Pada penertiban tersebut, petugas menemukan pemasangan spanduk yang dilakukan di rumah warga. Setelah diberikan edukasi oleh petugas, pemilik rumah dengan sukarela membuka spanduk tersebut. Diketahui pemasangan APS menyerupai APK baru dapat dilakukan pada masa kampanye tanggal 28 November 2023 mendatang. Namun ada titik-titik tertentu yang tidak boleh dilakukan pemasangan APK seperti rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
Kalau untuk kendala sih sampai saat ini belum ada, cuman kita masih ada sih yang ditempel di rumah-rumah pribadi itu memang kita himbau dulu untuk menurunkan sendiri. Nah, apabila diturunkan itu nanti kita akan melakukan menyurati ke rumah-rumah pribadi tersebut untuk menurunkan. Apabila tidak nanti akan kena kita berikan sanksi sebagai temuan kan, apa sanksinya kita sesuai dengan undang-undang. Pemirsa, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah selesai melakukan penyortiran logistik pemilu tahap pertama. Saat ini, logistik tersebut disimpan di gudang dengan pengawasan ketat kepolisian dan petugas keamanan KPU. Logistik pemilu yang telah diterima KPU Kabupaten Tapteng pada pengiriman tahap pertama diantaranya 4.397 bilik suara, 5.535 kotak suara, dan 2.208 tinta, serta 105.944 segel berlogo KPU. Penyortiran keseluruhan logistik kebutuhan pemilu 2024 tersebut telah selesai dilakukan oleh para petugas KPU Kabupaten Tapteng. Hanya saja untuk logistik berupa segel, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku masih mengalami kekurangan sebanyak 170 keping dan diharapkan kekurangan tersebut dapat terpenuhi pada pengiriman tahap kedua. Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Fahri Zulaimin Rambe, didampingi dua komisioner lainnya, Putra Hutagalung dan Helman Tambunan, mengatakan bahwa KPU Kabupaten Tapteng masih menunggu pengiriman logistik pemilu berupa surat suara dari KPU RI. Jadi kebetulan yang tahap pertama ini masuk ada kekurangan sekitar 170 keping. Jadi dari tahap pertama mungkin menyusul tahap kedua akan masuk kembali ke KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Mungkin tahap selanjutnya akan ada logistik yang akan masuk kembali terdiri dari kertas suara. Itu nanti menyusul kebutuhannya selanjutnya. Selain menunggu pengiriman logistik, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah juga saat ini tengah menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan kampanye yang akan berlangsung pada minggu terakhir November 2023. Pada pemilu tahun 2024, KPU Tapanuli Tengah membagi 4 daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, sedangkan jumlah TPS mencapai 1.999 yang tersebar di 20 kecamatan. Pemirsa, Kepala Desa Tanjung Meria, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai, terdaftar sebagai calon legislatif di KPU Sergai. Pada saat mengajukan pencalonan, tidak melampirkan surat pengunduran diri. Pengumuman daftar calon tetap anggota legislatif pada 4 November 2023 yang lalu terdapat kepala desa aktif bernama Juliadi yang diajukan Partai Hanura untuk caleg di Dapil 4. Sekretaris Partai Hanura, Muhammad Idris, yang ditemui awak media di kantor KPU beberapa hari lalu mengatakan bahwa yang bersangkutan datang ke kantor Hanura untuk diajukan sebagai bacalek dari Dapil 4. Namun pengurus partai tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan kepala desa aktif. Sementara Ketua KPU Sergai, Agus Limatondang, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kades yang aktif maju sebagai caleg dari Parpol Hanura. Hal ini diketahui KPU pada tanggal 6 dan memanggil yang bersangkutan pada tanggal 9 November 2023. Gus Limatondang menambahkan untuk penghapusan caleg dari Helpdesk, KPU Parpol harus melampirkan surat dari DPP Parpol. Jika sampai tanggal yang ditentukan tidak ada surat DPP, maka KPPS di hari H nanti akan menghapus nama caleg tersebut untuk tidak ikut serta pada pemilihan nanti. Kan bahwasanya dia tidak ada mengajukan untuk jadi caleg gitu. Dengan pengunduran diri, bikin pengunduran diri. Kan posisinya sekarang kan kepala desa ini kan gitu kan. Jadi bikin pengunduran diri udah. Pengunduran diri, tapi di DCT sekarang ini kan masih tetap belum keluar, itu gimana nih? Itu kita serahkan, udah kita surati DPD. Pusat. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Serdang Bedagai tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution, selamat siang dan selamat beraktivitas.